Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tenses sesuai jadwal yang telah kita bikin ya. Nah, tenses. Mana yang lain tidak ada bergabung? Mana Nabila kayak Dian? Ian bentar lagi nih gabung. Hmm. Oke, oke. Tenses ko, tenses ko bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan, kejadian, atau keadaan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses. Ada tense simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, ini ada waktu kejadiannya. Ada yang present, sekarang, past, masa lampau, future, yang akan terjadi masa depan, ini past future. Nah, untuk past continuous dan past future ini em, sedikit berbeda dari ke 9 9 tense. Sebetulnya bukan tidak perlu harus dihafal segalo sih. Kalau sudah bisa 9 iku aja sudah bagus nian. Iko kok untuk boleh dipelajari boleh, tapi kita tidak akan bahas iko. Apalagi yang di perfect continuous itu bakal bakal membahas dua klausa dan kita belum sampai situ. Kita masih bahas kalimat satu kalimat. Nah, ke bentuk-bentuknya dan di minggu itu kita bakal bahas yang simple, ada present, past, dan future. Itu yang paling 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 dasar. Dan untuk sisanya kawan-kawan bisa belajar di luar, belajar di YouTube kayak atau di mana. Kita bahas itu aja sebagai fondasi awal untuk kita bisa ke depannya. Oh ya, untuk minggu depan kita bakal belajar yang lebih serius, yang jarang dipelajari, yang jarang dikasih kayak orang-orang di YouTube atau di di course mungkin, course-course yang isinya orang banyak 50 gitu. Hmm. Nah, kita masuk ke simple present. So, present itu digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau peristiwa yang terjadi secara rutin. Fakta itu seperti apa? Fakta itu misalnya, I am a student misalnya. Saya adalah seorang mahasiswa dan itu adalah fakta. Terus I eat rice misalnya kan, saya makan nasi. Itu fakta. Kebiasaan. Misalnya kebiasaan, I sleep, I go to bed at 10 p.m. misalnya. Saya tidur jam jam 10 malam misalnya. Saya eh, pergi untuk tidur jam 10 malam. Atau peristiwa yang yang terjadi secara rutin. Nah, seperti tadi juga I eat rice misalnya. I take a bath, I go to school. Seperti itulah. Nah, itu bentuk kalimatnya kalau positif itu subjek dulu, kata kerja bentuk pertama, bisa ditambah s atau es untuk subjek tunggal orang ketiga. Subjek orang ketiga, subjek tunggal orang ketiga itu bisa ditengok di pelajaran sebelumnya di pronoun itu ada she dan he dan it.
She, he, it. Jadi kalau she, he, it, verbnya wajib ditambah s atau es. Untuk pelajaran verb s atau es nih, dan juga biasanya kalau verb s atau es kok pasangannya kayak irregular verb, regular dan irregular verb. Seperti itu bisa dipelajari lah. Kita tengok contoh kalimatnya. Subjek katanya tadi kan, subjek I, verb eat, and breakfast. Breakfast every morning. Saya makan saya makan sarapan setiap pagi, misal seperti itu. Subjek dulu baru verb. Itu kalau positif. Subjek verb. Kalau negatif, subjek. Halo, 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 halo. Oke, sorry ya tadi ada gangguan internet. Oke, kita mulai lagi. Nah, kalau bentuk negatifnya cak mano? Negatifnya sama subjek dulu, terus ada do atau does ditambah not, terus lanjut dengan verb satu atau bentuk dasar dari kata kerja dasar. Nah, kok contohnya she does not like coffee. Subjek do atau does, not like kata kerja bentuk pertama. Ini objek. Nah, she does. Oh ya, kalau do itu digunakan untuk orang pertama. Kalau does nih orang ketiga tunggal. She, he, it. Nah, she pakai does. Karena bentuk negatif ditambah not. Kalau apa namanya? Kalau disingkat seperti ini. Mana bikin. Nah, she doesn't. Nah, nih, she doesn't. Kalau kalau disingkat does not nih disingkat jadi doesn't. Nah, seperti itu. Kalau kalau do not disingkat jadi don't. Nah, tuh. She doesn't like coffee. Dia tidak menyukai kopi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kalimat tanya, cuman hapusnya kok. Oke. Kalau kalimat tanya, do dulu di depan, auxiliary verb dulu di depan, terus diikuti oleh subjek dan kata kerja bentuk pertama. Do they play soccer? Apakah mereka apakah mereka bermain sepak bola? Nah, seperti itu. They itu bukan orang ketiga tunggal, plural, banyak, bentuknya banyak, jadi tidak perlu ditambah e atau es. Karena yang perlu tambah e atau es di verb itu adalah she, he, it. Nah, do they play soccer? Apakah mereka bermain sepak bola? Nah, jadi itulah untuk pembahasan simple present cukup mudah, cukup mudah. Karena itu yang paling dasar yang kita lakukan sehari-hari, fakta juga. Nah, ada pertanyaan enggak?
Tidak. Udah paham. Tidak paham? Udah paham. Kalau sudah paham, coba tulis contoh di di kolom chat. Tulis satu Ntar, bentuk ntar. positif, negatif, dan kalimat tanya yang menggunakan present simple, simple present. Agak present. Subjeknya Ntar ya. bebas. Halo. Tulis di kolom chat. Sudah ketemu kolom chatnya. Nah, ntar. Hmm. Coba dibacakan. She drinks coffee every day. She doesn't drink coffee every day. Does she drink coffee every day? Yes, she does. No, she doesn't. Them. Oke, bagus sekali. Betul ya, betul. Jadi subjeknya di, di Siko apa? Subjeknya she. She. Oke. Oh, like that. Ya, subjeknya she. Terus kata kerjanya drinks ya, ditambah S. Karena she orang ketiga tunggal. She doesn't drink. Nah, untuk em, kalimat negatif, kenapa drinknya tidak ditambah S? Tadi lupa, lupa abang nggak jelaskan juga. Lewat.
Apa ya lupa, Mbak. Nah, jadi kalau Nggak tahu. kalau di kalimatnya sudah ada kata does, do, didn't, did, doesn't. Nah, itu kata kerjanya balik ke bentuk pertama, ke drink. Seperti ini kan, she doesn't. Kalau sudah ada doesn't, sudah ada auxiliary, ini balik ke kata kata kerja bentuk pertama. Sama cak kalimat interrogatif, kalimat tanyanya, kan sudah ada does itu. Does she drink coffee? Nah, does, es-nya sudah masuk ke does. Nah, itu aja. Nah, jadi sudah paham? Sudah. Oke. Mudah kan? Nah, jadi pembahasan di tenses, khususnya di present simple, itu cukup mudah karena yang paling dasar, yang paling sering kita temukan. Nah, jadi batas itu aja dulu pertemuan kita di hari Senin malam Selasa. Kita ketemu lagi di hari Rabu malam Kamis. Kita bakal bahas past present. Past present. Simple past simple. Nah, oke. Jadi sebatas itu dulu pertemuan kita hari ini. Semoga semoga lancar ya belajarnya. Udah tuh mudah. Karena memang mudah ya kok. Kalau ada pertanyaan apa-apa, kelak ditanya di grup aja boleh. Atau di Japri boleh juga. Oke, kita stop dulu. Oh, kan lo di screenshot. Oke, oke, thank you. Kita akhiri. Ada pertanyaan lagi? Udah. Oke, kita akhiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.